Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah. Asyhadu an la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqul adzim. Para pirsawan yang budiman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan kita melaksanakan perintah Allah dan tuntunan Rasul ini masih dalam tetap keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan secara ikhlas senantiasa dicatat sebagai amal yang soleh dan kelak kemudian hari kita akan menerima pahalanya. Amin. Saudaraku sekalian Allah, siang ini atau dalam kesempatan ini saya akan bawakan topik hidup mati dalam kebaikan. Saya memakai terminologi kebaikan karena lebih memasyarakat. Orang bertakwa itu adalah orang baik. Karena kalau kita mengikuti takrifnya dari Al-Ghazali, takwa itu cukup sebagai orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtisalu ala amirillah wajtinabi nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan agama, menjauhi apa yang dilarangkannya. Orang yang baik dengan terminologi agama itu adalah takwa. Nah, kalau orang baik, orang sopan, orang santun, orang berbudi baik kadang-kadang masih bisa dipraktekkan sebagai orang baik dalam ukuran lingkungannya. Jadi lingkungan masyarakat itu mengatakan orang baik, tetapi terminologi Islam mungkin belum. Karena terminologi Islam itu orang baik itu yang memenuhi perintah agama menjauhi larangannya. Saudaraku, kesempatan Ramadan ini tadi sudah banyak kita ketahui. Tujuan melakukan puasa di bulan Ramadan sama, la'alakum tatakun. Surah Al-Baqarah 183. Nah, tadi yang saya bacakan pada mukaddimah itu adalah surah Ali Imran ayat 102. Yang di situ diperintahkan agar kita itu menjadi orang yang kelak kemudian hati itu kalau kita mati tetap dalam ketakwaan. Ya ayyuhalladziina haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita bertakwa itu sampai kita mati ya, tetap dalam genggaman agama Islam. Nah, agama Islam menganjurkan kita semua menjadi orang bertakwa. Bertakwa tadi lingkungan kita adalah melaksanakan yang baik sebagai tuntunan agama dan menjauhi apa yang dilarangkannya. Saudaraku, kalau di dalam surah Ali Imran 102 itu agar kita senantiasa dalam ketakwaan sampai kita mati, jangan sampai kita mati dalam kondisi non-Islam atau orang yang tidak bertakwa, maka kita harus hati-hati. Dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, saudaraku sekalian, suatu saat Rasulullah itu ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayul mu'min afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling utama itu? Kemudian Rasulullah menjawab, "Qal ahsanu khuluqan." Beliau menjawab mengatakan, yakni orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian sahabat itu tanya lagi, "Fa'ayul mu'minin ahsan ya Rasulullah?" Kemudian siapa orang beriman yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istida'atan." Ulaikal ahyas. Yakni Rasulullah bersabda, mereka-mereka itu yang senantiasa ingat, memperbanyak ingatan terhadap kematian. Karena saudaraku sekalian, kita tidak tahu kapan kita akan didatangi malaikat maut. Kapan malaikat maut datang kita, menjemput kita. Makanya Rasul mengatakan yang paling cerdas itu orang yang beriman tadi senantiasa memperbanyak zikir, ingat pada kematian.
Ada lanjutannya, summa wasunum lima ba'dahu istidatan. Karena ingat kematian itu, mereka itu memperbanyak amal kebaikan. Nah, amal baik ini dilakukan oleh orang yang baik. Orang yang baik itu ukurannya adalah tuntunan agama. Ulaika al-aliyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Saudaraku, orang yang cerdas itu akan berusaha untuk mencari amalan-amalan yang paling besar mendatangkan pahala. Sekaligus amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Nah, itu tempatnya adalah pada orang yang berpuasa. Saudaraku, Allah dan Rasulnya menyatakan dengan jelas, bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah. Ini sabda Rasulullah, bahwasanya bulan Ramadan bulan penuh barokah. Kesempatan kita untuk beramal baik, kesempatan kita untuk mohon ampunan, beristighfar pada Allah Ta'ala, kesempatan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik, kesempatan kita berbuat baik kepada keluarga maupun tetangga kita. Nah, kebaikan-kebaikan itu hendaklah mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudaraku sekalian, kita menjadi orang baik sekaligus upayakan kita juga mengajak kepada kebaikan. Agar apa? Tidak menjadi orang yang rugi. Ajaklah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Kita mencari kebaikan dan kita juga senantiasa untuk menjadi orang bertakwa. Ingat saudaraku sekalian, takwa itu tujuan kita hingga akhir hayat. Nah, berarti kita suka kepada kebaikan, kepada keluarga kita juga lebih baik daripada orang yang lain, kepada tetangga kita juga lebih baik pada yang lain. Karena tetangga itu, baik itu muslim maupun non muslim, sebagai tuntunan Islam harus kita lakukan perbuatan baik. Ya. Suatu saat nanti, suatu saat Rasulullah diriwayatkan pernah selalu dibisiki oleh malaikat, ya, bahwasanya malaikat Jibril itu membisiki Rasulullah tentang hidup bertetangga. Seolah-olah kata Rasulullah bahwasanya tetangga itu memiliki hak waris. Nah, untuk ini saudaraku sekalian, ayo kita beramal baik. Nah, beramal baik ini merupakan bagian kita. Selain kita sendiri menjadi orang yang baik, kita juga mengajak kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam melakukan kebaikan, dan kelak kemudian hari kita juga menjadi orang yang muslim dipanggil Allah dalam kematian itu juga tetap menjadi orang baik yang disebut Allahumma ighfir iman, Allahumma ighfir Islam, Allahumma ighfir husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.